ketika kita ada sampai hari ini, kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan berkat yang melimpah dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyertai dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pertolongan berkat tidak pernah terlambat sedikitpun dalam hidup kami. Bahkan ketika kami melewati badai yang begitu dahsyat Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Engkaulah penolong kami yang sempurna Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ampuni Tuhan, bila mana sampai detik ini, sampai saat ini, mungkin hidup kami belum sepenuhnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bahkan seringkali mungkin membuat hati Tuhan kecewa. Tegur kami Tuhan, didik kami Tuhan, tuntun dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Setiap apapun yang kami lakukan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan benar-benar membawa sesuatu yang luar biasa untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Setiap apapun masalah yang kami bawa, setiap problem apapun itu bentuknya Tuhan, Tuhan selesaikan. Tuhan berikan kekuatan dalam setiap hidup kami, sehingga kami benar-benar merasakan damai sukacita. Kami merasakan sukacita yang benar dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau satu di Semusim
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan Yesus. Bahkan lebih jauh layakkan setiap hidup kami di hadapan pagi hari ini Tuhan. Kami ingin merasakan suasana surga itu hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ingin merasakan sukacita yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang Kau pakai melayani pagi hari ini Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apapun yang diberikan semuanya adalah kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami akan mulai kebaktian pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Salam. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa untuk setiap hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa pagi hari ini tidak ada manusia di dunia yang tidak punya masalah. Bapak Ibu mungkin punya masalah, tapi percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau bersujud di kaki Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan itu akan senantiasa nyata dalam setiap hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama nanti untuk menikmati perjamuan kudus. Baik untuk itu, sebelum kita menikmati semuanya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kembali makin berdiri, kita angkat pujian yang pertama. Dengan nyanyian syukur
Saudara yang terkasih, bila setiap pujian itu adalah ungkapan dari hati kita yang paling dalam, menyenangkan hati Tuhan selalu sampai seumur hidupku. Itulah yang menjadi janji iman kululan panjenengan. Kita lanjutkan pujian yang kedua, lagu Jawa. Monggo. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan Bapak Ibu. Percayalah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, senadyan susah kados pundi, tapi perintah Tuhan untuk senantiasa kita bersuka cita karena ada janji-janji yang nyata
bahkan upah yang disediakan Tuhan dalam hidup saudara, selain kekuatan yang senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap hidup lo dalam panjenengan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada persembahan kurun ya tentunya dari kelompok utara. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Puji nama Tuhan, luar biasa kelompok persembahan dari kelompok Lor kelompok utara. Senantiasa Tuhan memberikan kekuatan. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara terkasih, tiba saatnya juga kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk itu, kami mohon dengan kesetiaan Saudara Bule Yud, Bule Karsi, ding, kok Bule Yud, Bule Karsi, untuk berdoa persembahan. Kembali Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hadirat-Mu Tuhan, atas kuasa-Mu memenuhi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Kau sudah kumpulkan kami, sehingga kami pada pagi hari ini kami benar-benar boleh bersukacita di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan berikan persembahan bagi Engkau Tuhan, biarlah persembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak melihat setiap apa yang kami Tuhan Yesus berikan besar kecilnya Tuhan, namun kami percaya Engkau juga akan melihat setiap ketulusan hati kami Tuhan Yesus, sehingga berkat Allah boleh tercurah atas kami semua yang sudah berikan persembahan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, menjadi doa kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Persembahan dijalankan kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Tuhan, saudara kasih, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita lewat bentuk pujian juga persembahan. Tiba saatnya Bapak Ibu saudara terkasih, pagi hari ini Tuhan akan bersabda dalam hidup saudara dan saya. Siapkan hatimu, siapkan hati kita saudara. Jangan keraskan hatimu.
Biarlah setiap firman Tuhan melalui hamba-Nya boleh menuntun setiap langkah hidup kita, boleh memberi kekuatan dalam setiap apapun kehidupan kita. Percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarlah Tuhan menyatakan rancangan-rancangannya dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi setiap hidup saudara dan saya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padaku, tiada yang suka di matamu. Kuserahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di laut, jalan di laut. Mata ini padaku, tiada yang suka di matamu. Amin. Serah hidupku padamu, berserah. Berserah seluruh hidupku, berserah. Berserah, ku berserah. Kau bukakan jalan di laut, mata air ini padaku, tiada yang sukar di matamu. Serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah. Haleluya Tuhan, Tuhanku. Haleluya Yesus, ku berserah Tuhan. Ku berserah. Dengar suara anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Ku berserah. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami berserah padamu Yesus.
berserah hanya padamu. Kami meletakkan setiap kehidupan kami di dalam rencanamu, di dalam kuasamu, di dalam kedaulatanmu ya Tuhan. Kami tahu Engkau baik, rancanganmu selalu indah dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, ku serahkan hidup ini sepenuhnya hanya kepadamu. Engkau Tuhan yang baik. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian dan korban kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian untuk memuliakan nama Tuhan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami rindu untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berkuasa atas hidup kami. Dan sekali lagi Tuhan, kami hanya menyerahkan kehidupan ini di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allahku yang baik, Engkau Allahku yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut kuasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan minggu ini atau saat ini adalah tentunya sebuah kebaktian yang istimewa bagi kita semua. Karena di depan ada meja perjamuan yang mengingatkan kita akan betapa besar kasih Tuhan, akan penyaliban Tuhan Yesus 2026 tahun yang lalu demi mengasihi saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari kita bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan adalah meja pemulihan bagi yang terluka. Meja pemulihan bagi yang terluka. Mungkin saya nggak tahu saat ini ada di antara kita, mungkin hatiku terluka Tuhan, batinku terluka Tuhan. Mungkin saat ini kami tidak tahu apa yang panjenengan rasakan di dalam hatimu. Tetapi firman Tuhan pada saat siang hari ini, bahwa meja yang memulihkan bagi luka hatimu, ini adalah berbicara tentang meja perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita nanti akan bersama-sama masuk di dalam prosesi yang kudus, yaitu perjamuan kudus. Maka meja perjamuan kudus inilah yang akan memulihkanmu dari hati yang terluka, dari batin yang luka, dari hati yang kecewa, dari segala apa yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meja pemulihan pada saat Tuhan Yesus malam terakhir ketika dia mau masuk di dalam penyaliban, di malam terakhir itu Tuhan Yesus rindu untuk mengadakan perjamuan kudus. Dia undang semua murid-muridnya. Pada saat itu dia memecah-mecahkan roti dan memberikan cawan anggur kepada murid-muridnya. Dan meja perjamuan kudus inilah yang menjawab hidup saya dan saudara, yang memulihkan, yang membuat jadi utuh kembali hati kita yang terluka, batin kita yang terluka, penderitaan hatimu yang terluka. Kita lihat pembacaan kita di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa menyimak dengan seksama. Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai yang ke-20. Pada saat itu Tuhan rindu mengadakan perjamuan kudus dengan para murid-muridnya sebagai
hari yang terakhir meling istilahnya dumateng murid-muridnya bahwa malam ini adalah malam terakhir, bahwa besok dia atau Tuhan Yesus akan diserahkan dalam penyaliban. Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-20. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kamu berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus yang dinyatakan bagi saya dan saudara. Meja perjamuan kudus adalah meja yang bisa menyembuhkan luka hati saya, yang berkuasa untuk memulihkan hati dan batin saya dan saudara yang mengalami luka. Dari pembacaan firman Tuhan ini ada 3 poin yang dapat kita ambil hikmatnya pada saat pagi hari ini, ya, dari pembacaan Alkitab ini. Poin yang pertama, Bapak Ibu, bahwa tubuh Kristus yang hancur dan terpecah-pecah, ya, tubuh Kristus yang hancur dan terpecah-pecah adalah agar kita menjadi utuh dan dipulihkan. Artinya mungkin hati kita saat ini terluka, mungkin hatimu saat ini hancur. Saya tidak tahu apa yang engkau alami saat ini. Tetapi tubuh Kristus yang hancur dan terpecah-pecah adalah agar saya dan saudara mendapat utuh kembali dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita memegang roti, artinya ketika nanti kita akan menjalankan perjamuan kudus nanti, dan seperti aturan dalam perjamuan kudus Bapak Ibu, bahwa untuk pelayan perjamuan kudus nanti setelah membagikan nampan ini yang ada roti dan anggur, setelah selesai membagikan maka nampan itu diserahkan kepada saya dan ganti saya yang melayani para pelayan-pelayan yang sudah melayani perjamuan kudus. Jadi memang di sini diajarkan sebuah kerendahan saling melayani. Tuhan Yesus sendiri dia mau merendahkan diri untuk membasuh kaki muridnya. Maka di dalam pelayanan kita diajarkan untuk saling merendahkan hati di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Jadi nanti setelah kita memegang roti perjamuan kudus ini, Bapak Ibu, ya, saat kita memegang roti, ingatlah bahwa roti yang dipecah-pecahkan sebelum dibagikan, kita harus merasakan bahwa inilah tubuh Kristus. Roti itu adalah tubuh Kristus. Engkau harus imani bahwa roti itu adalah tubuh Kristus, ya, yang di kayu salib. Ia membayarkan, ya, yang di kayu salib. Ia membiarkan, Yesus membiarkan tubuhnya itu hancur oleh karena penyaliban.
Dan sebelum disalib, Tuhan Yesus dicambuk dengan cambuk duri. Hancur tubuh Yesus. Maka di atas kayu salib, tubuh yang hancur ini, itu adalah dilambangkan sebagai roti yang pada hari ini akan kita lakukan, yaitu dalam perjamuan kudus. Ketika kita memegang roti, iman kita akan tertuju bukan pada rotinya, tetapi roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus yang hancur buat saya dan saudara. Agar kita yang hidup ya, hancur karena dosa, kita dipulihkan oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Agar kita yang hancur oleh kegelapan hidup saya dan saudara, kegelapan itu dihancurkan oleh tubuh Kristus yang telah dihancurkan. Dan agar semua luka-luka batin bisa disatukan kembali menjadi utuh. Artinya ada pemulihan yang luar biasa yang dari Tuhan. Jadi jangan kita hanya sekedar memegang roti seperti rutinitas biasa. Tetapi Bapak Ibu, mari kita imani bahwa roti itu adalah tubuh Kristus yang hancur, yang akan memulihkan hatimu yang hancur. Tubuh Kristus yang hancur, yang akan melepaskan kau dari kegelapan hidupmu. Tubuh Kristus yang hancur, yang akan mengobati luka batinmu, luka hatimu saat ini. Maka di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, kita akan lihat di sana, sungguh luar biasa pengorbanan Kristus bagi saya dan saudara. Yesaya pasal 53 ayat 5, begini firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tertikam oleh tombak. Karena apa? Karena pemberontakan saya dan saudara. Karena dosa saya dan saudara, karena tidak ketaatan saya dan saudara, maka Yesus memberikan dirinya. Dia tertikam oleh tombak itu. Dan dia diremukkan oleh apa? Oleh karena kejahatan saya dan kejahatan saudara. Oleh karena dosa saya dan dosa saudara. Ya. Bapak Ibu sudah kami terkasih dalam Tuhan. Di dalam penyaliban Tuhan Yesus ini, Tuhan tidak hanya memberikan sisa-sisa waktunya untuk saya dan saudara. Artinya kasih Tuhan Yesus yang diberikan dumateng kulolan panjenengan itu bukan hanyalah sisa-sisa. Waktu yang diberikan bukan hanyalah sisa-sisa atau belas kasihan saja, tidak. Tetapi Tuhan mengasihi saya dan saudara ini memberikan seluruhnya bagi saya dan saudara. Tubuhnya, nyawanya dia serahkan bagi saya dan saudara. Jadi bukan hanya sebagian dari sisa-sisanya, tetapi seluruhnya Tuhan memberikan buat saya dan saudara. Jadi setiap kali kita makan roti perjamuan ini, ya, kita diingatkan bahwa tidak ada lagi luka di hati kita, ya. Dan tidak ada yang tidak bisa dijangkau, ya, oleh kehancuran tubuhnya. Artinya kuasa kehancuran tubuh Kristus bagi saya dan saudara akan menjangkau hatimu yang paling dalam. Ketika engkau terluka, engkau dijangkau oleh kehancuran tubuh Kristus, maka tubuh Kristus yang hancur itu akan berkuasa untuk memulihkan kehidupanmu, untuk memulihkan hatimu, sehingga engkau memiliki hati yang dipulihkan Tuhan, ya. Hati yang bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama poin dari ayat yang kita baca ini adalah bahwa tubuh Kristus yang hancur dan terpecah-pecah adalah untuk menjadikan hati saya dan saudara ini utuh dan dipulihkan kembali. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, cawan pengampunan, ya. Cawan pengampunan yang kedua adalah saatnya darah berbicara. Seringkali kita merasa kita ini tidak layak ketika kita ini mendekat ke meja Tuhan atau ke perjamuan kudus. Tuhan, aku enggak layak Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Aku berdosa Tuhan. Aku jahat Tuhan. Hatiku keras Tuhan. Hidupku kotor Tuhan. Kadang-kadang kita berbicara seperti itu.
untuk mendekat daripada meja perjamuan kudus ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perasaan yang bersalah pada diri saya dan diri panjenengan karena merasa kita ini tidak layak. Ini adalah bukan itu yang Tuhan lihat dalam hidup saya dan saudara. Mungkin kita merasa, oh aku tidak layak Tuhan karena dalam seminggu ini kata-kataku kasar, kata-kataku kotor Tuhan, pikiranku kotor Tuhan, hatiku keras Tuhan. Mungkin kita berbicara seperti itu, kita merasa tidak layak untuk terima perjamuan ini. Namun perhatikan 3 hal ini Bapak Ibu, 3 ini gini, ini 2. Perhatikan 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir justru di malam saat itu yang dipanggil siapa? Petrus. Petrus adalah orang yang menyangkal, akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengundang murid-muridnya, yang pada akhirnya murid-muridnya semua akan meninggalkan Yesus pada saat Yesus menderita, pada saat Yesus disalib. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Maksud saya, janganlah kita merasa kita ini tidak merasa layak. Karena kita belajar dari pernyataan ini bahwa saat Tuhan Yesus sedang mengadakan perjamuan kudus, yang diundang adalah pertama Petrus yang pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus, dan juga murid-muridnya yang pada akhirnya meninggalkan Yesus saat dia mengalami penyaliban. Artinya begini Bapak Ibu, artinya cawan ini, perjamuan kudus ini bukan untuk mereka-mereka yang sempurna. Ya, cawan perjamuan kudus ini Tuhan berikan buat saya dan saudara, bukan untuk mereka-mereka yang sempurna hidupnya, bukan diberikan untuk mereka-mereka yang suci dan kudus hidupnya. Namun cawan ini adalah surat cinta yang ditulis dengan darahnya. Jadi cawan perjamuan kudus ini adalah surat cinta dari Tuhan Yesus yang ditulis dengan darahnya. Aku mengasihimu, engkau orang-orang yang berdosa. Jadi saat Anda meminumnya, saat panjenengan meminum dan memakan perjamuan kudus ini, maka dengarkanlah, pada saat itu Tuhan berbisik. Dia katakan, dosamu sudah diampuni. Ya, dosamu sudah diampuni dan pulanglah, aku akan mengasihimu. Itulah yang Tuhan katakan bagi saya dan saudara. Jadi ketika kita mau menerima perjamuan kudus ini, marilah kita datang dengan hati yang hancur. Tuhan, mungkin kita merasa, oh aku enggak layak Tuhan ikut perjamuan kudus. Aku enggak layak untuk menerima ini semua Tuhan. Karena aku orang berdosa, karena hidupku kotor Tuhan. Tetapi sekali lagi, bahwa perjamuan kudus ini adalah surat cinta Tuhan Yesus kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Agar kita yang berdosa ini melalui percaya kepada Yesus, melalui pengorbanannya, selalu mengingat pengorbanannya yang kita peringati setiap bulan, yaitu dalam perjamuan kudus ini, kita dibenarkan dan kita tidak menjadi hamba dosa lagi, dan untuk tetap setia kepada Tuhan kita Yesus untuk selanjutnya. Maka saat kita meminum ini, Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Pulanglah engkau, aku mengasihimu. Itu kata Tuhan. Dan setelah kita diampuni, tentunya janganlah kita kembali ke dalam kehidupan lama kita. Kita akan bersyukur karena kita sudah diampuni. Kita akan bersyukur karena kita sudah dihapuskan dosa-dosa kita dengan pengorbanan darahnya, dengan tubuhnya yang hancur di atas salib. Itu poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga atau poin yang terakhir Bapak Ibu, tentang perjamuan kudus atau tentang firman Tuhan ayat yang kita baca saat siang hari ini adalah poin yang kedua. Bahwa di dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita sebuah penantian yang rindu
perjamuan kudus. Ya, jadi sebuah penantian yang rindu akan perjamuan kudus. Artinya begini, di dalam pasal tadi Tuhan mengatakan bahwa selain perjamuan kudus ini untuk mengingat saya dan saudara akan kematian Tuhan Yesus, akan penyaliban Tuhan Yesus, tetapi juga Tuhan Yesus menantikan atau merindukan perjamuan kudus bagi saya dan saudara, yang bukan hanya perjamuan kudus untuk mengingat pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, tetapi ada kerinduan yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus, suatu perjamuan kudus yang nanti akan bersama-sama diadakan di kekekalan atau di surga nanti. Inilah kerinduan yang luar biasa. Tuhan Yesus merindukan umatnya. Tuhan Yesus merindukan kulolan panjenengan. Untuk kita semua nanti bisa bersama-sama Tuhan Yesus di surga yang mulia untuk mengadakan perjamuan kudus yang biasa disebut sebagai perjamuan kawin. Ya, Yesus berkata, ia tidak akan minum anggur lagi sampai ia meminumnya bersama kita dalam kerajaan Bapa. Inilah kerinduan yang luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa memperhatikan hidup kulolan panjenengan. Yang pertama, penyalipannya itu untuk menebus dosa saya dan saudara. Karena enggak mungkin rasanya kulolan panjenengan itu bisa masuk dalam kerajaan surga tanpa pengorbanannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga akan memulihkan hati-hatimu yang luka, batinmu yang luka. Dan satu hal yang luar biasa, Tuhan Yesus juga masih merindukan kulolan panjenengan nanti bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dia merindukan saya dan saudara untuk masuk di dalam perjamuan kudusnya, yaitu di kerajaan Allah yang kekal. Dia tidak ingin Dia datang ke dunia mengajar kepada semua murid dan kita semua. Dia tidak ingin kita semua anak-anaknya, murid-muridnya itu tertinggal di dunia atau masuk di dalam neraka yang kekal. Tapi dia ingin dan merindukan saya dan saudara untuk kita berada di dalam kerajaan surga, masuk kembali dalam perjamuan kudus. Maka Tuhan katakan tadi bahwa Yesus berkata, ia tidak akan minum anggur lagi sampai ia meminumnya bersama kita dalam kerajaan Bapa. Kita bisa lihat di dalam 1 Matius pasal 26 ayat 9 ya. 1 Matius pasal 26 ayat 9. Kita akan baca betapa Allah itu memperhatikan kulolan panjenengan. Dia rindu agar kita semua tidak ada yang tertinggal satupun. Kita semua bisa masuk di dalam perjamuan kudus di surga yang mulia. 1 Matius pasal 26 ayat 29. Begini firman Tuhan. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Luar biasa. Dan ini bukan hanya Matius. Di dalam Markus juga menulis ya, murid Tuhan Yesus. Coba kita lihat Markus pasal 14 ayat 25. Ini yang menyatakan bukan hanya Matius. Artinya perkataan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata dan disaksikan oleh beberapa murid Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam Markus ayat pasal yang 14 ayat yang ke-25. Markus pasal 14 ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Kemudian Lukas juga menulis Bapak Ibu. Lukas pasal 22 ayat 18. Lukas pasal 22 ayat 18. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Maka makna di balik ayat ini bahwa ayat-ayat ini sangat mengharukan karena mengandung 3 pesan yang mendalam. 3 kok ini terus. 3 yang mendalam juga. Yaitu pertama apa Bapak Ibu? Yang mengesankan dari ayat 3 yang kita baca ini. 1, pernyataan perpisahan. Ya. Yesus tahu bahwa waktunya di bumi
hampir habis. Ya, ini adalah pamitan terakhir sebelum ia menghadapi salib. Kemudian makna yang kedua, janji pertemuan kembali. Ya. Kalimat sampai hari aku meminumnya bersama-sama dengan kamu, ini menunjukkan bahwa kematian ini bukan akhir segala-galanya. Ada sebuah perjamuan besar yang sedang ia siapkan bagi kulolan panjenengan di surga nanti. Yang saya katakan tadi sering disebut ini sebagai perjamuan kawin anak domba. Jadi kematian ini bukanlah akhir segalanya. Kelak kita yang diselamatkan Tuhan, yang tetap memegang iman, maksud saya, tetap memegang imannya, tetap setia kepada Yesus. Dalam pelayananmu engkau tetap setia, dalam ibadahmu engkau tetap setia, dan engkau katakan, bukan hanya engkau katakan, tetapi engkau lakukan dalam hidupmu, dalam imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus, artinya engkau akan setelah mati, engkau akan masuk di dalam perjamuan besar di surga, yaitu perjamuan kudus bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian makna yang ketiga yaitu adalah kesetiaan Yesus. Yesus seolah-olah sedang berpuasa dari sukacita anggur. Dia katakan setelah dia minum dan makan anggur ketika mau disalibkan, dia katakan setelah ini di surga dia tidak sukacita selalu untuk dalam perjamuan kudus, tetapi dia menanti saya dan saudara untuk nanti juga masuk di sana. Baru ketika kesudahnya nanti kita bersama-sama di surga, maka Tuhan akan mengumpulkan kita semua dan diadakanlah perjamuan kudus yang besar, yaitu di surga yang mulia. Bapak Ibu bayangkan ya, betapa perasaan seorang sahabat. Yesus kan sahabat kulolan panjenengan. Betapa perasaan seorang kekasih yang luar biasa Yesus terhadap kulolan panjenengan. Dia sangat merindukan kulolan panjenengan. Jadi mari, jangan selama kita masih ada kesempatan kita sia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita. Mari kita berjuang untuk menggapai kerajaan surga ini dengan tetap hidup seturut dengan kehendaknya. Karena Yesus sangat merindukan kulolan panjenengan. Jangan sampai di antara kita tuh ada yang tertinggal. Kerinduan Tuhan Yesus, kita bisa bersama-sama Tuhan Yesus kembali di surga yang mulia. Ya. Untuk apa? Mengadakan perjamuan kudus yang luar biasa. Maka di meja perjamuan kudus ini, ketika kita makan roti dan minum anggur, Bapak Ibu, Tuhan Yesus seolah-olah sedang meletakkan tangannya ya di bahu saya dan saudara. Ketika kita meminum anggur, ketika kita makan roti sebagai perjamuan kudus ini nanti, ya, Yesus seolah-olah, atau kita merasakan Yesus sedang memegang bahu saya dan saudara. Tuhan Yesus berkata, ini hanyalah bayangan singkat. Suatu saat nanti kita akan makan bersama di meja yang sebenarnya, di mana tidak ada lagi air mata dan perpisahan, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kertak gigi. Jadi ketika kita nanti sedang masuk di dalam prosesi perjamuan kudus ini, maka imanmu akan berkata, dan engkau bisa merasakan bahwa Yesus sedang memegang bahu saya dan saudara. Anakku, ini hanyalah bayangan singkat. Perjamuan kudus yang engkau nikmati, engkau adakan saat ini hanyalah bayangan singkat. Dan yang sesungguhnya adalah di surga mulia. Di sana nanti ada perjamuan kudus yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus merindukan ini semua buat saya dan saudara. Maka ajakan saya, marilah Bapak Ibu, kita semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan Yesus, semakin setia kepada Tuhan Yesus, agar kita bisa masuk di dalam kerajaannya. Dan kita yang dirindukan ini, kita nanti juga bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia, dalam perjamuan yang luar biasa indahnya, dalam perjamuan yang besar bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya mari sebelum kita nanti menerima perjamuan kudus ini, mari kita boleh diam sejenak.
kita boleh diam sejenak, lepaskan semua beban yang ada, lepaskan semua beban yang engkau bawa. Fokuslah pada perjamuan kudus, fokuslah pada pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Lihatlah tangannya yang berlubang paku, terbuka lebar untuk kululan panjenengan. Datanglah dengan rasa syukur. Datanglah dengan rasa syukur, bukan dengan rasa yang takut, tetapi datanglah ya menyambut perjamuan kudus ini dengan rasa syukur. Aku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Aku bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Aku bersyukur Tuhan buat kerinduan-Mu yang selalu menginginkan hidupku untuk kelak bisa bertemu di dalam surga yang mulia. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kululan panjenengan, dan firman ini bisa menghantarkan kululan panjenengan untuk kita boleh menerima perjamuan kudus yang ada di hadapan kita ini, untuk kita nanti datang menerima perjamuan kudus ini dengan rasa syukur. Tanggalkan semua beban berat hidupmu, fokuslah kepada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami undang para pemain musik juga singer ya untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian seperti yang kau ingini ya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal ya, yang tiada noda dan tiada celah. Dia membayar hidup kululan panjenengan ya. Diselamatkan saya dan saudara karena pengorbanannya, bukan dengan barang yang fana. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang dengan kasih-Mu yang besar itu Engkau rela menyerahkan segalanya. Bukan hanya sisa-sisa, tetapi seluruhnya, segalanya, bahkan nyawa-Mu Engkau korbankan buat kami manusia yang hina, buat kami manusia yang jahat, buat kami manusia yang tidak layak bagi Engkau Tuhan. Tetapi kasih-Mu itu nyata dan terbukti. Pengorbanan-Mu di Bukit Kalvari ini menyatakan bukti kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup ini. Dan suatu hal, Engkau juga yang akan memulihkan setiap hati-hati kami yang luka. Engkau yang akan memulihkan hati-hati kami yang hancur. Kehancuran tubuh-Mu akan memulihkan hati kami yang hancur. Kehancuran tubuh-Mu itu yang akan memulihkan batin kami yang saat ini terluka Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan betapa Engkau merindukan kami semuanya ini untuk bisa masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Engkau katakan mulai hari ini aku tidak akan minum dan makan perjamuan ini lagi sampai kesudahnya nanti, sampai hari terakhir di mana kami semua anak-anak-Mu di tempat ini tak ada satupun yang ditinggalkan. Semua akan masuk di dalam perjamuan kudus-Mu di surga yang kekal, yang tidak ada tangis dan gertak gigi, tetapi ada sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, rasa syukur kami itu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin Tuhan. Dengan darah yang mahal. Amin. Haleluya. Tiada noda dan celah. Haleluya. Bukan dengan emas
tinggalkan cara hidupku yang lama. Betapa sedihnya Tuhan kita Yesus Kristus ketika saya dan saudara masih mengikuti cara hidup yang lama, masih mengikuti cara hidup yang dosa. Padahal Tuhan sudah mengasihimu, bukan hanya setengah-setengah, tetapi segalanya, seluruhnya Dia korbankan buat saya dan saudara. Dan Dia selalu merindukan saya dan saudara untuk kita nanti bisa masuk di dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itu, selama masih ada waktu ini, mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita kembali kepada firman-Nya, kita kembali kepada kehendak-Nya. Mari kita letakkan hidup ini di dalam mezbah-Nya. Kita letakkan hidup ini ke dalam kedaulatan Tuhan. Kita letakkan hidup ini ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya dan saudara. Itu yang akan terjadi di dalam hidup ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, rapnya saja. Amin, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin Tuhan, jadilah padaku siang dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara dan kami tahu saat ini Engkau sendiri yang berfirman kepada kami, yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ku kan tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam rencana-Mu, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah rasa syukur kami. Kami boleh memiliki hati seorang hamba yang akan selalu setia kepada Tuhan, yang akan selalu mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu di siang hari ini. Kiranya firman-Mu ini meteraikan dalam setiap hati kami, menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap semangat, sehingga kami boleh kelak datang ke dalam kerajaan surga-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus di dalam perjamuan yang kudus, perjamuan yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menerima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami undang para pelayan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, dan perjamuan kudus boleh dibagikan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu, pelayan-Mu yang saat ini akan membagikan roti dan anggur-Mu ini. Biarlah roti dan anggur-Mu ini menjadi pengingat akan kami semua, akan penyaliban-Mu, akan kasih-Mu yang luar biasa yang sudah Kau berikan kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Roti dan anggur akan dijalankan semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan. Amin. Kita pujikan ini. Hidup ini
roti dan anggur. Ketika roti dan anggur sudah kita dapat, maka mari kita renungkan perjamuan kudus ini. Roti dan anggur adalah bukti kasih Allah yang nyata yang diberikan buat saya dan saudara. Saat ini kita akan makan tubuh dan darah Tuhan Yesus sebagai peringatan atas pengorbanannya yang mulia. Roti adalah lambang tubuh Yesus yang hancur tercabik-cabik oleh cemeti duri, oleh kerasnya pukulan, oleh hujaman paku tombak dan duri yang tajam. Anggur adalah lambang darah Yesus yang mengalir melalui kepala karena mahkota duri, melalui tangan yang terpaku, melalui lambung yang tertusuk tombak, melalui kaki yang terpaku di atas kayu salib. Biarlah semua kebesaran kasih-Nya menjadi peringatan pada kita setiap kita yang meminum dan memakannya. Mari Bapak Ibu, roti kita angkat di atas kepala sebagai penghormatan akan kasih-Nya kepada kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sehabis pembacaan firman Tuhan, makanlah roti ini dengan iman sebagai tubuh Kristus. Begini firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus roti kita makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Anggur kita angkat di atas kepala sebagai penghormatan akan kebesaran kasih-Nya kepada saya dan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sehabis pembacaan firman Tuhan, minumlah anggur ini dengan iman sebagai darah Yesus yang diserahkan buat saya dan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berikan ucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Darah dan daging-Mu tercurah hancur buat kami semua. Terima kasih buat kasih-Mu. Kiranya Tuhan, darah dan bilur-Mu, darah dan daging-Mu saat ini yang melepaskan kami dari segala belenggu dosa, yang memulihkan hati kami yang hancur, yang memulihkan batin kami yang saat ini menderita ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya perjamuan kudus di hari ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan menyampaikan warta gereja. Boleh ditayangkan di depan untuk tata pelayanan minggu yang akan datang. Kecilnya, nggak bisa gede. Baiklah, untuk pengumuman minggu yang akan datang, WL-nya Bapak Budi, singernya Ibu Tumi dan Ibu Karsi kembali ya. Pemusiknya Saudara Pio, Bapak Winawan, Saudara Petrus dan Bapak Doni. Kemudian petugas kolektor Ibu Yani, Ibu Yatun, Juna dan Nak Wahyu. Multimedia Saudara Arlin, persembahan pujian Komisi Perempuan GPPS Lemabang ya.
Kemudian ibadah Komper, hari dan tanggalnya adalah Senin 4 Mei, jamnya jam 7 malam di gereja ini, Komper GPPS Semabang ya. Kemudian Beston umum, harinya Selasa tanggal 5 Mei, jamnya 7 di rumah Ibu Maria Soekarti, WL atau pimpinan pujian Bapak Marimun. Ibadah Paskah PWKI harinya Senin 11 Mei, jamnya jam 9, tempatnya di Embong Waleng Girimarto. Kontribusinya 20.000, seragamnya kaos atau kemeja warna biru. Ya, PWKI senada, artinya menyesuaikan PWKI. Sudah nggak ada lagi ya? Saya kira inilah pengumuman tata warta gereja untuk minggu yang akan datang. Dan tentunya nanti juga tolong di-share di grup supaya tidak lupa. Karena kalau membaca kadang-kadang kita lupa. Tapi nanti boleh kembali pengumuman ini di-share di dalam grup di grup gereja supaya kita bisa mengingat terus ya. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan buat kasih setianya. Kita akan bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita di hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan juga atas penyertaan dalam ibadah besar di minggu hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Engkau telah memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang hadir ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Terima kasih buat firman-Mu yang saat ini boleh menguatkan hati kami semua. Biarlah lewat darah-Mu, lewat pengorbanan-Mu, lewat tubuh-Mu yang hancur ini akan memulihkan setiap pribadi, memulihkan hati kami, sehingga kami boleh merasakan betapa besar kasih-Mu, boleh merasakan betapa indahnya kasih-Mu, sehingga setiap hari kami akan senantiasa setia untuk melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, agar kami kelak tidak ada satupun yang ketinggalan. Kami semua akan masuk di dalam, oh Tuhan, perjamuan kudus-Mu yang besar, yaitu di surga dan yang mulia ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pada kesempatan ini kami juga berdoa buat semua pelayan-Mu yang saat ini sudah ambil bagian di dalam tugasnya masing-masing. Engkau berkati kehidupannya, semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Engkau memberkati jasmani rohaninya, Engkau memberkati segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini. Biarlah Engkau senantiasa memberikan suasana damai sejahtera, tentram dan damai, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan sukacita. Terima
kasih Bapa di surga. Terima kasih, berkatilah semua anak-anak-Mu yang saat ini hadir dalam ibadah ini. Mari Tuhan, kuserahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi, oh Tuhan, pergumulan hidupnya, apapun yang menjadi tantangan hidupnya. Mungkin saat ini dalam sakit penyakit, mungkin saat ini di dalam hati yang terluka, mungkin saat ini mengalami batin yang lagi tidak mengenakkan Tuhan. Tetapi lewat firman-Mu kami percaya, kami dipulihkan oleh darah dan bilur-Mu. Kami pulang akan membawa berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini belum bisa hadir atau karena suatu hal tidak dapat hadir, Tuhan juga memberkati. Di lain hari Engkau memberikan kekuatan dan kesempatan yang indah untuk bisa datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah perjalanan kami dari tempat ini sampai rumah dalam keadaan selamat. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari pulanglah dengan membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa. Marilah pulang dengan sukacita. Dan biarlah kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat kita terima hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.